Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisna Noviani Rumdani, kelas 2B. Di sini saya akan melakukan presentasi stroke pada lansia. Pengertian pada stroke. Pengertian pada stroke ini adalah stroke adalah gangguan fungsional otak yang terjadi secara mendadak dengan tanda klinis vokal atau global yang berlangsung lebih dari 24 jam tanpa tanda-tanda penyebab non-vaskuler, termasuk di dalamnya tanda-tanda perdarahan subarachnoid, perdarahan intracerebral, iskemik atau infaks cerebri. Nah, di sini itu ada faktor resiko. Faktor resiko itu dibagi menjadi 3, faktor kesehatan, faktor gaya hidup, dan faktor lainnya. Nah, faktor kesehatan itu ada hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, obesitas, penyakit jantung seperti gagal jantung, penyakit jantung bawaan, infeksi jantung, atau aritmia. Nah, sleep apnea, pernah mengalami TIA atau serangan jantung sebelumnya. Nah, faktor gaya hidupnya itu ada merokok, kurang olahraga, atau aktivitas fisik, konsumsi obat-obatan terlarang, kecanduan alkohol. Nah, faktor lainnya itu ada faktor keturunan. Nah, orang yang memiliki anggota keluarga yang pernah mengalami stroke berisiko tinggi mengalami penyakit yang sama juga. Nah, dengan bertambahnya usia, seseorang memiliki risiko stroke lebih tinggi dibandingkan orang yang lebih muda. Jenis stroke itu dibagi menjadi 2, jenis stroke iskemik, stroke sumbatan, stroke hemoragik, stroke berdarah. Nah, stroke iskemik itu adalah stroke yang paling terjadi. Stroke iskemik itu dibagi menjadi 2, stroke emboli itu adalah bekuan darah atau plak yang terbentuk di dalam jantung atau pembuluh arteri besar yang tercangkup menuju otak. Nah, stroke trombotik ini adalah bekuan darah atau plak yang terbentuk di dalam pembuluh arteri yang mensuplai darah ke otak. Nah, stroke hemoragik ini dibagi menjadi 2, perdarahan intracerebral, pecahnya pembuluh darah dan darah masuk ke dalam jaringan yang menyebabkan sel-sel otak mati sehingga berdampak pada kerja otak berhenti. Penyebab tersering adalah hipertensi. Nah, perdarahan subarachnoid ini adalah pecahnya pembuluh darah yang berdekatan dengan permukaan otak dan darah bocor di antara otak dan tulang tengkorak. Penyebab bisa berbeda-beda, tetapi biasanya karena pecahnya aneurisma. Berapa lama proses penyembuhan penyakit stroke? Waktu pemulihan setelah stroke dapat berbeda-beda pada setiap orang, mulai dari beberapa minggu, beberapa bulan, hingga beberapa tahun. Beberapa orang dapat pulih sepenuhnya, namun beberapa orang dapat memiliki kecacatan yang menetap bahkan seumur hidup. Nah, di sini saya akan menjelaskan gejala stroke. Ada 3 gejala utama stroke yang mudah untuk dikenali, yaitu salah satu sisi wajah akan terlihat menurun dan tidak mampu tersenyum karena mulut atau mata terkulai. Tidak mampu mengangkat salah satu lengannya karena terasa lemas atau mati rasa. Tidak hanya lengan, tungkai yang satu sisi dengan lengan tersebut juga mengalami kelemahan. Ucapan tidak jelas, kacau, atau bahkan tidak mampu berbicara sama sekali meskipun penderita terlihat sadar. Nah, beberapa gejala dan stroke lainnya itu mual dan muntah, sakit kepala hebat yang datang secara tiba-tiba, disertai kaku pada leher, dan pusing berputar, vertigo, penurunan kesadaran, sulit mengalami disfagia sehingga mengakibatkan tersedak, gangguan pada keseimbangan dan koordinasi, hilangnya penglihatan secara tiba-tiba atau penglihatan ganda. Nah, di sini saya akan menjelaskan komplikasi dan pencegahan pada stroke. Komplikasi pada stroke itu dapat terjadi. Pertama itu ada kejang, gangguan dalam berpikir dan mengingat, masalah pada jantung, hingga kesulitan dalam menelan, makan atau minum. Jika kondisi ini terjadi, segera pergi ke dokter untuk dapat pengobatan. Nah, pencegahan pada stroke ini menjaga pola makan, olahraga secara teratur, berhenti merokok, hindari mengonsumsi minuman beralkohol, hindari penggunaan nafza, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Di sini ada pengobatan pada stroke. Stroke iskemik itu ada penanganan awal, akan berfokus untuk menjaga jalan nafas, mengontrol tekanan darah, dan mengembalikan aliran darah. Nah, stroke hemoragik ini pengobatan awal bertujuan untuk mengurangi tekanan pada otak dan mengontrol pendarahan. Ada beberapa bentuk pengobatan terhadap stroke hemoragik, antara lain dengan mengonsumsi obat-obatan dan operasi. Pengobatan TIA, transient ischemic attack,
Pengobatan TIA bertujuan untuk menurunkan faktor risiko yang dapat memicu timbulnya stroke, sehingga penyakit jantung tersebut dapat dicegah. Obat-obatan akan diberikan oleh dokter untuk mengatasinya. Dalam beberapa kasus, prosedur operasi endarterektomi karotis diperlukan jika terdapat penumpukan lemak pada arteri karotis. Ini saya akan melakukan perawatan pada lansia. Setelah stroke berhasil diatasi, maka tahap selanjutnya adalah perawatan pasca stroke. Pada umumnya, pasien akan diminta melakukan sejumlah hal selama dalam masa rehabilitasi, yaitu terapi fisik, terapi wicara, terapi kognitif, konseling, menggunakan alat bantu seperti tongkat berjalan dan kursi roda, mengonsumsi makanan bergizi. Nah, lansia akan juga diminta untuk medical check-up secara rutin sesuai arahan dari dokter yang menanganinya. Nah, di sini ada video cara melatih gerak pasien stroke di rumah. Selamat menyaksikan. Pada pasien yang mengalami kelemahan sehingga aktivitas sehari-harinya terbatas, seperti pada pasien stroke, kelemahan, dan lansia dengan kelemahan, dapat mengalami komplikasi terjadinya kekakuan pada persendian dan pengecilan otot, sehingga tangan dan kakinya semakin kaku dan sulit digerakkan. Oleh karena itu, pada pasien yang mengalami kelemahan, perlu dibantu melakukan latihan rentang gerak agar sendi-sendinya tidak kaku. Yuk kita simak cara melakukan latihan rentang gerak untuk pasien yang mengalami kelemahan anggota gerak. First aid, pertolongan pertama dapat selamatkan jiwa. Latihan rentang gerak ini atau ROM dilakukan pada pasien yang memiliki kelemahan otot, dan tujuannya adalah supaya tidak terjadi kekakuan otot serta pasien tidak mengalami atrofi. Pertama kita lakukan pada bagian kepala. Pegang kepala, maaf Pak. Nah, kita pegang kepala, terus maaf Pak, tundukkan. Kita kembalikan ke posisi semula. Setelah itu, kita lakukan gerakan untuk memiring ke kanan dan memiring ke kiri. Miring kanan Pak. Posisi semula, miring kiri Pak. Ya, kita kembali. Setelah itu kita lakukan pada gerakan lengan. Maaf Pak, saya buka ya Pak. Nah, lengan kita gerakan ke atas. Setelah itu kita lakukan latihan pada lengan ini keluar ya. Kita kembalikan ke posisi semula. Nah, setelah itu kita tarik ya. Berikutnya adalah kita melakukan gerakan pada siku. Kita kembalikan semula. Nah, setelah itu ini pergelangan tangan. Nah, pergelangan tangan kita lakukan gerakan untuk menutup, menempelkan pergelangan tangan. Kita tarik lagi ke belakang. Nah, setelah itu kita ke posisi ke samping ya, samping kanan dan samping kiri. Nah, setelah itu kita lakukan pada gerakan ibu jari dan jari-jari. Coba jari-jarinya kita lebarkan. Nah, setelah itu coba jari-jarinya kita tekuk. Ibu jarinya juga demikian. Ibu jarinya kita
lebarkan, setelah itu kita tutup, kita lebarkan, kita tutup. Setelah itu kita posisikan ibu jari dengan jari-jari lainnya. 1, 2, 3, 4. Kita cukup untuk bagian lengan dan pergelangan serta jari dan ibu jari. Mari kita lihat untuk bagian kaki dan panggul. Maaf ya Pak, saya tarik ke atas dulu. Nah, ini pada bagian panggul kita pegang pada bagian lutut dan pergelangan kaki. Nah, kita terus sampai tidak merasakan sakit. Setelah itu kita tarik panggul ke luar. Kita kembalikan ke posisi semula. Setelah itu kita putar panggul. Kita putar ke luar. Kita kembalikan dan kita putar ke kiri. Nah, berikutnya kita lakukan latihan pada lutut. Nah, kita coba tekuk. Nah, kita luruskan lagi. Setelah itu kita lakukan pada persendian, sendi kaki. Ya, kita tarik persendian jauh mungkin, kita tarik. Setelah itu kita luruskan lagi. Setelah itu kita putar persendian ke dalam dan keluar. Kita keluar dulu. Ke dalam. Berikutnya kita lakukan pada ibu jari kaki. Ya. Ibu jari kaki kita coba lakukan untuk melebarkan ibu jari kaki satu dengan lain. Kita pakai tangan kita. Ya. Kalau udah kita rapatkan lagi. Nah, setelah itu jari dan ibu jari kaki kita lakukan untuk menutup ke bawah. Setelah itu kita tarik ke atas. Nah, demikian seterusnya sampai 8 kali. Nah, itu tadi adalah cara-cara untuk melakukan latihan rentang gerak sendi. Lakukan latihan rentang gerak setiap hari ya, agar sendi-sendi tidak kaku. Selamat mencoba. First aid, pertolongan pertama dapat selamatkan jiwa. Mohon maaf bila ada salah kata dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.